Warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa tentunya, amin. Teman-teman, hari ini saya habis kastrasi. Mungkin ini akan saya kastrasi 3 bulan lagi baru akan saya simpan. Ini usianya 17 bulan. Jadi rencana saya usia 20 bulan saya akan hentikan melakukan kastrasi, dan di usia 26 bulan itu akan saya panen. Dan apakah hasilnya nanti baik? Tentu kita lihat saja nanti seperti apa, teman-teman. Dan kalau kita lihat batang sawit yang subur, makmur, hijau, menghitam seperti ini tentu akan membuat kita semangat pergi ke kebun, dan tentunya semakin rindu dan semakin rindu. Kalau kita sudah cinta dengan sesuatu, teman-teman, tentu itu akan menjadi candu. Nah, candu yang baik inilah yang harus kita pelihara, karena ketika kita sudah kecanduan ke kebun, sudah kecanduan merawat sawit, tentunya nanti akan menghasilkan sesuatu yang istimewa. Yakin saja, teman-teman, kalau kita merawat sawit kita dengan baik, maka nanti hasilnya juga akan baik untuk kita. Apapun itu, kalau kita menebar kebaikan pasti akan menghasilkan kebaikan. Itu pasti terjadi. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas ya lumayan penting namun tidak begitu penting. Saya akan membahas tentang mengapa sih rumor di Malaysia itu tidak menjaga songgo atau turun buah, turun pelepah. Sedangkan di Indonesia itu harus jaga songgo. Kalau tidak jaga songgo, maka akan ambiar atau akan rusak dan tidak akan berbuah. Sebenarnya mana yang benar? Dan posisinya itu sama-sama kelapa sawit, teman-teman. Tidak ada yang satunya wortel, yang satu sawit, tidak. Berarti kedua teori ini bisa dilakukan pembuktian secara fakta atau secara di lapangan, dibuktikan bahwa keduanya itu baik-baik saja dan kedua-keduanya diaplikasikan. Namun teman-teman, ada beberapa hal catatan mengapa di Malaysia itu tidak menjaga songgo, sedangkan di Indonesia itu harus menjaga songgo. Dari beberapa teori yang berkembang yang sudah saya rangkum, saya sajikan kepada teman-teman, semoga ini bisa menjadi referensi dan tentunya nanti teman-teman bisa mengaplikasikan di kebun masing-masing. Apakah harus menjaga songgo atau tidak? Nah, tentunya teman-teman, satu hal yang menjadi perbedaan mencolok itu antara produktivitas di Malaysia dengan di Indonesia, itu tentunya bisa kita simak atau searching bahwa produktivitas di Malaysia itu lumayan cukup lebih baik ketimbang yang ada di Indonesia. Itu sebuah fakta dan data itu, teman-teman. Karena memang produksi kelapa sawit di Malaysia lumayan cukup baik. Perkembangannya, produktivitasnya itu memang sudah di-sharingkan oleh kita lihatlah di media-media baik itu di YouTube atau apapun, bahwa memang perkebunan di Malaysia lumayan cukup produktif. Apakah karena songgo? Tentu saya rasa bukan, teman-teman. Yang menjadi pembeda antara di Indonesia dengan di Malaysia itu adalah manajemen perkebunannya, teman-teman. Manajemen perkebunannya. Apakah perusahaan di Indonesia tidak melakukan manajemen kebun yang baik? Tentu juga sama melakukan manajemen yang baik, namun teori yang ada di Indonesia dengan di Malaysia itu berbeda. Nah, perbedaan teori inilah yang akan menjadi faktor pembeda antara Malaysia dan Indonesia. Lalu, apa yang membedakan? Yang pertama, teman-teman, mengapa harus disangga atau dijaga songgo dan tidak dijaga songgo? Yang pertama yang mempengaruhi produktivitas itu adalah benih, teman-teman. Jadi benih mempengaruhi produktivitas dari kelapa sawit kita. Jadi tidak ada hubungannya dengan songgo dan tidak songgo. Ketika benih yang kita tanam itu buruk,
mau di songgo 3, mau di songgo 9, atau bahkan di pruning habis, kalau sawitnya jelek ya jelek, tidak akan berbuah dengan baik. Kalau kita memaksakan untuk menjaga songgo sedangkan buahnya tidak ada, lah untuk apa? Atau kita pruning habis menjaga songgo, lah yang kita jaga apa kalau buahnya tidak ada? Tentu benih itu mempengaruhi. Maka penggunaan benih yang baik itu akan mempengaruhi dari hasil produktivitas kebun kita. Itu yang pertama, hal penting yang harus digarisbawahi. Yang kedua, yang paling mencolok, perbedaan yang sangat membuat perbedaannya itu adalah masalah pemupukan. Nah, ini hal yang memang sangat-sangat berbeda antara Malaysia dengan Indonesia. Di Malaysia, pemupukan dilakukan secara rutin dengan dosis yang lumayan lebih besar daripada di Indonesia. Mengapa di Indonesia tidak melakukan pemupukan secara baik atau secara rutin dengan dosis yang besar? Karena memang harga antara pupuk di Malaysia dengan Indonesia itu sungguh berbeda. Tentu ketika kita mengikuti langkah yang dilakukan di Malaysia dengan menggunakan pupuk yang dengan dosis yang besar, maka hitung-hitungannya antara produksi dengan pengeluaran itu tidak akan berimbang, dan bisa dikatakan bahwa petani akan merugi dengan hasil yang akan dengan produksi yang akan dihasilkan, apalagi didukung dengan penggunaan benih yang buruk. Meskipun kita banyak melakukan pupuk, penebaran pupuk mau bertonton, tapi kalau memang benihnya buruk maka tidak akan menghasilkan apa-apa. Nah, masalah songgo, ada yang mengatakan bahwa harus dijaga songgo untuk melakukan fotosintesis. Tentu itu adalah hal yang bisa dikatakan tidak sepenuhnya benar dan tidak sepenuhnya salah. Memang setiap tumbuhan akan melakukan proses fotosintesis untuk tumbuh kembangnya. Namun, dari beberapa teori yang saya rangkum, bahwa daun yang akan melakukan fotosintesis itu adalah daun yang sehat, yang memang bisa dikategorikan daun muda. Sedangkan daun yang sudah tua itu proses fotosintesisnya itu tidak terlalu besar. Jadi kalau dengan alasan untuk menjaga fotosintesis itu tidak begitu benar. Karena daun-daun yang muda yang tumbuh itu pasti akan melakukan proses fotosintesis yang jauh lebih besar ketimbang daun yang sudah tua yang ada di bawah. Jadi ketika kita melakukan pruning dengan hanya melakukan songgo 1, misalnya songgo 1 di bawah atau turun buah turun pelepah, maka tidak akan mempengaruhi proses fotosintesis. Itu yang pertama. Namun yang menjadi catatan, apakah batang itu akan melakukan regenerasi daun secara cepat? Nah, kembali lagi ke masalah pemupukan. Semakin baik kita melakukan pemupukan, maka regenerasi kuncup di atas itu akan semakin cepat. Jadi ketika kita buang bawah, atas itu sudah tumbuh lebih banyak ketimbang yang dibuang di bawah. Nah, itu yang menjadi kuncinya, teman-teman. Nah, kalau sawit kita itu jenisnya buruk ditambah tanpa dilakukan pengurangan atau pemupukan, maka kita buang bawah, atasnya tidak tumbuh. Jadi lama-lama habis, teman-teman. Lama-lama habis. Jadi apakah bagusnya di pruning atau tidak di pruning itu sesuai dengan kebutuhan kita. Apakah pemupukan yang kita lakukan sudah baik atau benar? Apakah benih yang kita gunakan itu bagus atau tidak? Jadi tidak ada hal terkhusus, hal penting antara songgo dan tidak songgo. Ketika buahnya itu banyak, kita tidak melakukan songgo pun tidak mengapa, atau hanya songgo 1 saja tidak masalah, karena memang hasil produktivitasnya lumayan baik. Tapi kalau hasil produktivitasnya itu jelek, batang itu atau kebun kita itu jelek, ya kita pun mau mempruning itu males karena buahnya tidak ada. Untuk apa kita ke kebun hanya untuk sekedar meruning, jaga songgo, sedangkan yang dijaga tidak ada. Jadi teman-teman, mau songgo mau tidak itu tergantung dari kualitas kebun kita. Kalau kita sudah menggunakan benih yang baik, pemupukan yang baik, tentunya masalah songgo ini tidak begitu penting. Tapi dengan catatan, ada yang mengatakan bahwa lebih baik dengan teknik di pruning habis sampai atas, yaitu sudah menyalahi dari kodrat
tumbuh-tumbuhan. Ada kan yang di pruning sampai ke atas sampai hanya menyisakan beberapa daun saja. Nah, itu sudah menyalahi kodrat dari tumbuhan, teman-teman. Ya, kita sebagai manusia butuh tangan, butuh kaki, butuh mata. Begitupun dengan sawit. Kalau sudah di pruning habis daunnya, maka akan jadi bonsai, teman-teman. Kalau bonsai ya dia tidak akan berbuah dengan secara baik. Jadi ya kita sebagai manusia yang memang dikaruniai akal ya harus berpikirlah seperti itu. Ya, mungkin hanya ini teman-teman, semoga bisa menjadi referensi. Lihat produktivitas kebun kalian, kalau memang sudah baik, produktivitasnya bagus, kemudian memang pemupukannya bagus, ya mau songgo 1, songgo 2, songgo 3 itu tidak masalah. Kalau mau songgo 10 ya, kalau kalian mau lihat kebunnya serut atau kotor ya sah-sah saja, yang penting buahnya banyak. Itu teman-teman, mungkin hanya ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.